wabarakatuh. Sampai jumpa kembali rekan-rekan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maqbi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rekan-rekan yang berbahagia, pernahkah Anda mendengar seorang penjahat buronan? Pernahkah Anda mendengar seorang pembunuh berdarah dingin atau koruptor yang menghabiskan uang negara beratusan miliar, triliun bahkan? Di dalam hati mereka pasti memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang al-haq, yang benar, dan mana yang batil, yang salah. Apa yang ingin saya bahas kali ini? Ada seorang teman menanyakan, apa yang disebut dengan suara hati? Ya itulah tadi. Suara hati adalah suara yang keluar dari seseorang yang mampu membedakan mana hak dan mana yang batil. Sayangnya tidak banyak orang yang tertarik dengan suara hati ini. Memang suara hati sulit didefinisikan. Sementara ada orang yang mendefinisikan bahwa suara hati adalah getaran yang halus dan murni yang keluar langsung dari kesadaran sang hayat di dalam jiwa manusia yang paling dalam. Getaran hati inilah yang akan mengantarkan pemiliknya ke gerbang pintu keselamatan, kebahagiaan, dan keikhlasan selama hidup di dunia. Tentu saja, untuk mencapai itu dibutuhkan kemampuan berpikir sehat dan masuk menjelajah ke dalam lorong keheningan. Disitulah kita dapat mendengarkan suara hati serta meyakininya. Suara hati, ingat, suara hati selalu bersifat baik. Karena itu, jika seseorang sering melakukan perbuatan yang berlawanan dengan suara hatinya, maka nafsunya akan membungkam kehadiran suara hatinya hingga suara hatinya lambat laun hilang. Dia akan kebas, tidak lagi merasakan, tidak lagi memiliki suara hati. Dalam kondisi demikian, dan bila orang tersebut melakukan perbuatan yang keluar dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya, hanyalah gemuruh emosi yang disertai dengan senandung kidung iblis. Nyanyian iblis inilah yang berusaha menghancurkan getaran halus yang keluar dari dalam hati nuraninya. Teman-teman, suara hati hanya akan terdengar bila keadaan diri kita menunjang untuk dapat mendengarkannya. Dalam kondisi apa? Biasanya itu dapat dilakukan ketika kita rileks, pikiran kita tenang, pikiran kita tentram, hati kita tenang, tidak dalam keadaan terburu-buru, serta berniat dalam hati kita untuk mendengarkannya. Coba di 2/3 malam, arahkan perhatian pada detak jantung di sebelah kiri Anda atau di sebelah kiri dada Anda. Pejamkan mata, dengarkan denyut dan detak jantung yang halus menyirami jiwa kita. Ia seolah-olah menasihati dan membimbing kita dalam kehidupan ini. Ada orang yang mengatakan bahwa ciri khas suara hati ini bersifat mutlak, tidak dapat ditawar
dan hanya sekali saja keluar dengan disertai sebuah kesadaran ataupun itu tidak disadari. Suara hati tidak pernah mempertimbangkan untung dan rugi. Oleh sebab itulah ia dikatakan mutlak. Mutlak berarti tuntutannya tidak dapat ditawar oleh segala pertimbangan apapun. Dalam hati manusia ada kesadaran mutlak yang dapat memilih al-haq bagi kehidupannya. Ini dikarenakan pada hakikatnya suara hati berasal dari yang maha mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada dalam diri manusia itu sendiri. Lalu apa yang disebut dengan al-haq? Kita perhatikan beberapa referensi. Al-haq adalah kebenaran, kewajiban, kebaikan, kepastian, kepunyaan, kewenangan, juga penyelidikan. Tentu pengertian-pengertian tersebut sangat bergantung pada konteksnya. Misalnya, dari sudut pandang ilmu tauhid, yang dimaksud dengan al-haq adalah sebagai pemilik kebenaran, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai segala sesuatu. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang hak. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Hajj 62. Di dalam ilmu filsafat, kita kenal juga istilah hak. Dan di dalam ilmu filsafat, al-haq didefinisikan kebenaran yang hakiki, kebaikan, dan keindahan. Pengertian al-haq dalam setiap konteksnya tidaklah terlalu jauh berbeda. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa al-haq adalah kebenaran dan nilai-nilai yang terpuji dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata al-haq kita lihat dalam Al-Quran pun kita jumpai 255 kali. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa betapa penting nilai-nilai yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Teman-teman, perjuangan antara yang hak dan yang batil di dunia fana ini selalu tampak jelas. Keduanya selalu timbul dan tenggelam. Itu sudah merupakan transformasi alam. Kadang yang batil berada di permukaan dan kadang yang hak tenggelam. Tetapi harus diyakini bahwa garis akhir perjuangan kedua nilai tersebut biasanya selalu dimenangkan oleh pihak al-haq. Mengapa demikian? Karena hal itu sudah merupakan janji Allah bahwa kebenaran akan tegak berdiri, kebatilan akan roboh dan lenyap. Perhatikan Quran surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kawan-kawan yang berbahagia, akankah diri kita membiarkan suara hati melintas begitu saja dalam kehidupan ini? Sudahkah yang kita lakukan sesuai dengan suara hati kita? Mari bersama-sama kita merenunginya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.